Apa itu AIR? Model pembelajaran AIR, auditory, intellectual, dan repetition menekankan bahwa terdapat tiga hal, yakni auditory, pendengaran, intelektual, berpikir, dan repetition, pengulangan, yang merupakan tindakan yang sangat penting bagi pembelajaran yang efektif. Aspek penting 1. Auditory. Pembelajaran auditori mengutamakan penerimaan informasi melalui suara seperti mendengarkan penjelasan, diskusi, atau rekaman audio. Media seperti musik dan read juga efektif meningkatkan daya tangkap siswa. 2. Intellectually. Pendekatan ini menyelesaikan pembelajaran dengan potensi kecerdasan siswa yang beragam, seperti logis, linguistis, visual, atau interpersonal melalui variasi metode yang mendukung perbedaan tersebut. Ketiga, repetition. Pengulangan dalam pembelajaran penting untuk memperkuat pemahaman dan retensi. Materi yang diulang lebih mudah diingat dan bertahan lama dalam memori. Tekniknya meliputi ulasan berkala, latihan soal, atau revisi materi di sesi berikutnya. Kelemahan pada metode ini ada dua, yakni 1. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus mengintegrasikan 3 elemen utama, yakni auditory, intellectual, dan repetition. 2. Menyampaikan masalah yang mudah dipahami oleh peserta didik seringkali menjadi tantangan sehingga banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam menemukan solusi. Kemudian kelebihan dari metode ini. 1. Peserta didik didorong untuk mengungkapkan ide-ide mereka dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kedua, peserta didik dengan kemampuan rendah diberi kesempatan untuk merespons sesuai dengan kemampuan mereka. Selanjutnya, 3. Secara mendasar, peserta didik menjadi lebih termotivasi untuk menjelaskan dan membuktikan pemahaman mereka. Keempat, pengalaman belajar yang lebih mendalam membantu peserta didik menyelesaikan masalah secara mandiri. Fokus metode ini. Model pembelajaran ini menekankan keaktifan siswa, terutama dalam kegiatan mendengarkan, berbicara, menyampaikan ide secara lisan, melatih memecahkan masalah, serta memperkuat pemahaman melalui pengulangan materi yang relevan. Apakah dia tidak masuk hari ini? Pagi, Bu. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Apakah ada bisa memimpin doa? Mas Hendra? Ya. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa tidak pernah dicukupkan. Terima kasih Mas Hendra. Sama-sama, Bu. Untuk materi hari ini kita akan membahas kalimat efektif. Ada yang tahu belum kalimat efektif itu apa? Kalimat baku. Salah. Ya, hampir. Kalimat yang benar dan jelas sehingga maknanya dapat dipahami. Ya, menurut pakar, menurut Akhirat pada tahun 2003, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga maknanya dapat dipahami dengan mudah dengan orang lain. Tetapi menurut Suyatno pada 2017 yang menyatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan memahami seperti apa yang dimaksud dengan penulis atau pembacanya. Pengertian itu dipertegas oleh Sasangka yang menjelaskan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis. Pengertiannya sendiri, kalimat efektif adalah kalimat yang mempunyai daya atau kemampuan untuk membangkitkan gagasan dalam benak pendengar atau pembacanya. Oleh karena itu, kalimat efektif selalu menekankan gagasan utama dengan cara tegas dan dapat diterima oleh pembacanya. Karakteristik kalimat efektif adalah 1. Jelas dalam menyampaikan pesan. 2. Tepat sasaran.
yakni tujuan komunikasi langsung menyampaikan isi pesan. Ketiga, singkat, menghindari pengulangan yang tidak perlu. Keempat, lengkap, memiliki unsur-unsur penting SPOK. Struktur kalimat efektif. Subjek merupakan pelaku atau pokok pembicara dalam kalimat. 2. Predikat yang menentukan tindakan atau keadaan yang dilakukan oleh subjek. Ketiga, objek. Objek biasanya berupa benda yang menghubungkan langsung dengan predikat. Keempat, keterangan. Menyediakan informasi tambahan mengenai waktu, tempat, cara, atau sebab dari tindakan yang dinyatakan dalam kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif. Kesatuan, yakni yang padu dan serasi antara isi pikiran dan cara menyampaikan dalam bahasa. 2. Kepaduan atau koherensi, merujuk pada hubungan yang konsisten antara kalimat-kalimat dalam suatu teks. Ketiga, kevarian, penggunaan variasi struktur kalimat dan penggunaan beragam dalam penulisan. Keempat, kesejajaran atau paralel, menunjukkan adanya kesamaan struktur dan pola kalimat dalam suatu teks. Kelima, kepaduan, kalimat efektif harus memiliki alur pikiran yang logis dan mudah dipahami oleh pembaca. Keenam, kehematan, menggunakan kata-kata yang tepat dan singkat, padat tanpa memberikan kejelasan yang tidak berlebihan dalam menyampaikan pesan. Oke, contohnya. 1. Saya suka bermain bola. Teman saya juga suka bermain bola. Kami sering bermain bola. Kemudian kita membenarkan dengan kesatuan. Saya dan teman saya sering bermain bola bersama karena kami bersama-sama menyukainya. Kemudian contoh yang menggunakan kepaduan. Saya pergi ke toko buku lalu membeli sepatu baru. Mengubahnya menjadi saya pergi ke toko buku dan kemudian memutuskan untuk membeli sepatu baru. Kemudian menggunakan kesejajaran menjadi dia suka berenang, main game, dan nonton film. Menjadi dia suka berenang, bermain game, dan menonton film. Kemudian menggunakan kehematan menjadi saya ingin pergi ke taman bermain dekat rumah untuk bermain. Untuk varian akan menambahkan kalimat seperti dia memiliki kecantikan, kecerdasan, dan kebaikan yang luar biasa, di mana kalimat awal dia cantik, pintar, dan baik. Oke, untuk soal, apakah ada yang bisa menjawab? Oke, untuk soalnya ada 4 soal. Saya akan menunjuk salah satu dari kalian, oke? Lalu habis mengerjakan, setelah menunjukkan kalian, saya ingin membagi menjadi 3 kelompok untuk merangkum PPT yang tadi. Aku ada yang Oke, nomor 1 Mbak Intan. Menurut Akadiat, kalimat efektif itu kalimat yang benar dan jelas sehingga maknanya dapat mudah dipahami dengan mudah oleh orang lain. Baik, benar sekali. Oke, untuk nomor 2 Hendra. Oke, untuk soal nomor 2 sama dari saya. Karakteristik utama kalimat efektif itu ada yang pertama jelas, yang berarti pesan mudah dimengerti. Yang kedua tepat sasaran, yang berarti langsung pada inti pesan. Yang ketiga singkat, yang berarti menghindari pengulangan yang tidak perlu. Dan yang terakhir adalah lengkap, yaitu mengandung unsur SPOK tadi, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Baik, benar sekali. Pertama. Untuk nomor 3 Baja. Baik, untuk nomor 3 kan pertanyaannya mengapa kalimat efektif penting dalam komunikasi sehari-hari? Nah, karena kalimat efektif membantu menyampaikan pesan dengan jelas, menghindari kebingungan, dan memastikan pesan yang dapat dipahami dengan tepat. Hal ini membuat komunikasi lebih efisien dan profesional. Baik, benar. Oke, untuk soal terakhir Mbak Arina. Oke, unsur dalam struktur kalimat efektif ya. Kalimat efektif itu strukturnya SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya, benar. Untuk tugas kelompok, untuk tugas merangkum PPT, silakan mengerjakan. Kemudian saya
pilih kelompoknya masing-masing. Apa? Dua-dua ya. Dua Dua orang cuma. Satu orang. Oh. Aku kelompok 1. Nomor 3 kan. Dua. Kan semaju. Aku dari PPT tadi sudah Sudah, Bu. Bu. Oke, siapa yang mau mempresentasikan rangkumannya terlebih dahulu? Baik. Kelompok satu. Ya, jadi kelompok 1 merangkumnya menjadi pertama kalimat efektif. Ya, Bu. Berdiri dulu. Nah, langit. Ya. Silakan kelompok satu untuk mempresentasi hasil tugasnya. Iya, Bu. Oke, perkenalkan saya Arina dari kelompok 1. Dan saya Indra dari kampus 1 juga. Jadi kita sudah merangkum materi tadi. Oke, jadi rangkumannya adalah kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, ringkas, dan logis sehingga mudah dipahami pembaca. Karakteristiknya meliputi kejelasan, ketepatan sasaran, kelengkapan unsur SPOK, dan kesingkatan. Kalimat ini memiliki ciri kesatuan, kepaduan, kevariasian, kesejajaran, kehematan, dan kelogisan. Penggunaannya membantu menyampaikan pesan dengan profesional dan menghindari kesalahpahaman. Baik. Untuk selanjutnya kelompok 2 atau 3? Dua. Baik. Iya, silakan. Perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Alfia dan rekan saya Najila. Nah, di sini kami akan memaparkan hasil rangkuman kami mengenai kalimat efektif. Itu kalimat efektif menyampaikan pesan secara tepat dan mudah dipahami. Karakteristiknya mencakup kejelasan, ketepatan, kelengkapan unsur, dan singkat tanpa pengulangan. Ciri-cirinya gimana Mbak Jela? Ciri-cirinya meliputi kesatuan isi, hubungan logis antar bagian, struktur variatif, dan kehematan kata. Kalimat ini membuat komunikasi lebih jelas dan terarah. Kami sebagai pengurus. Oh, baik. Baik, untuk kelompok 3, apakah sudah? Sudah. Oke, untuk rangkuman dari kelompok 3 itu kalimat efektif adalah kalimat yang menunjukkan gagasan utama secara tegas, logis, dan karakteristiknya mencakup kejelasan, kelengkapan unsur SPOK, dan kesingkatan. Kemudian ciri-cirinya meliputi kesatuan isi, kepaduan antar bagian, kevariasian, kesejajaran, dan kelogisan. Kalimat ini memastikan pesan tersampaikan dengan baik dan terhindar dari ambiguitas. Baik. Dari pembacaan kali ini dapat kita simpulkan bahwasanya kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki daya atau kemampuan membagikan gagasan dalam benak pendengar atau pembacanya. Oleh karena itu kalimat efektif selalu menekankan gagasan utama dengan cara tegas dan dapat diterima oleh pembaca. Oke, untuk tugas rumah PR silakan buat terus dikumpulkan minggu depan di GC. Ya. Oke, Bu. Baik, Bu. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.